Sekali lagi sebagai dijalanankah, di mobilkah, jawabnya itu wajib. Tapi kita mengucapkan salam tidak wajib ya. Yang kedua, Abah ini kan baru pertama kali ke sini. Mohon kepada anak-anakku yang punya HP tidak mainkan HP. Kalau ada yang mainkan HP, saya akan pulang sekarang ini. Percuma ya. Jadi yang punya HP, tapi kalau ada telepon penting terima. Tapi kalau mainin HP tidak. Ingat itu. Ya. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Al-Mukarramin para ustadz, khususnya Ketua Majelis, alhamdulillah supaya enggak terlalu capek, ya, ada yang gantiin. Ya begitu ya Pak Irman ya, ya. Saya gantiin dulu katanya begitu ya. Ya nanti mungkin naik lagi kemana lah gitu ya. Tapi kalau di rumah pasti naik lah ya. Bapak-bapak, juga calon ibu-ibu ya, banyak calon ibu-ibu ini. Para remaja, alhamdulillah. Dari sekian majelis taklim, Pak Heruman ini majelis taklim yang teristimewa ya. Remaja ya. Belum pernah saya baca atau dengar Pak Tua Harapan Bangsa. Ada nggak gitu ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada Pak Tua Harapan Bangsa, nggak ada. Yang ada Pemuda Harapan Bangsa. Ya. Perjalanan hidup kita pasti terus berkembang. Dari anak-anak, kemudian meningkat remaja, remaja mangkat dewasa, dewasa jadi orang tua, dan seterusnya. Akhirnya selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi majelis taklim ini bekal. Apalagi namanya Sifaul Qulub. Coba siapa yang tahu artinya sifa apa ini? Dari apa? Hah? Bukan sifa yang pakai rok, bukan. Kamu gimana sih ya? Apa artinya sifa? Hah? Ya, penyembuh hati. Syifa artinya obat atau penyembuh. Fi'il madi, fi'il mudhari'nya ada di kampung sawah, yasfi. Syifa yasfi, yang disembuhkan. Ya. Jadi syifa ini obat. Jadi dengan kita bermajelis taklim, kita ngaji ini jadi obat. Obat hati. Sumber utama di sini hati ini. Ada orang baik banget terlahir dari sini. Mulai dari mata memandang, hati berpikir, mulut berucap. Subhanallah, hati. Ada orang gedeg banget dari mana kira-kira itu? Dari hati juga. Ada orang sosial banget dari hati juga. Hati. Tapi hati itu belum tentu di dalam hati ini sebuah menjadi kebaikan. Ada 3. Hati itu yang pertama. Yang kedua, goncang, mesti ke sana, ke sini. Makanya ketika tahiyat dari hati, semua hati. Kalau kata hati enggak juga ya, subhanallah. Jadi hati. Jadi alhamdulillah ini Sifaul Qulub malam minggu. Bagus. Alhamdulillah. Biasanya malam minggu kan sebagian Nabi yang dengan apa? Para pemuda Ashabul Kahfi
sampai tidur di gua 309 tahun. Kalau sekarang kamu tidur jangankan ratusan tahun, ya kalau tidur ini dengan kehendak kita, seminggu aja kita sakit kita ya. Ini 309 tahun kok bisa tidur di gua. Apa penyebabnya? Pemuda itu adalah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan dia terus berdakwah menyampaikan kebenaran kepada siapapun yang butuhkan. Lihat surah Al-Kahfi itu kan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda yang beriman, bertakwa kepada Allah. Diteror, diintimidasi, dibaikot, dikejar, dia semakin kuat imannya. Itu mudah. Ternyata adanya di sini nih, ya Allah. Bojong Nangka ini ya? Ya Allah. Pintu air ya, oh iya. Pintu air, hati-hati nyebur ya. Iya, pintu air. Ya. Jadi kalau kita sudah menyebut air, udah berarti sumbernya adalah kesuburan. Air sumbernya kehidupan. Itu air. Makanya wayang yang paling gede namanya Bima. Cuman kalau enggak dibaca terus airnya kan dibuang, Bimain. Air itu. Bima kan wayang gede ya. Bapaknya Gatot Kaca itu. Itu Bima. Waja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Allah jadikan dari air semua menjadi hidup. Kalau nggak ada air nggak hidup. Semua makhluk nggak hidup. Jadi saya bangga ini para pemuda ya Allah. Lihat kisah Ashabul Kahfi. Begitu dia berdakwah menyampaikan kebenaran. Dikejar oleh tentara Raja Heraklianus, akhirnya berselinap masuk ke gua. Ketika terbangun, sebagian dari 9 orang itu, aduh perut gua lapar nih. Kan Betawi begitu ya. Sama gua juga lapar. Dia masih terngiang itu dikejar oleh tentara. Siapa di antara kalian yang berani ke warung beli nasi? Enggak, gue sih takut, gue gak takut. Satu orang aja. Gue berani, lu ngekek lu, Betawi kan gitu ya. Gue berani. Ya udah, berangkat dia ke warung. Dalam perjalanannya banyak orang mentertawakan dia. Lihat pakaiannya lucu. Pakaian zaman dulu 300 tahun lebih ya. Cutbray. Cutbray namanya dulu ya. Cuma kalau sekarang pakai celana cutbray gitu ya. Siapa sih lu pakaiannya gitu. Aneh. Sampai ke warung. Kemudian, Bu, saya mau beli nasi. Ibu itu udah mikir orang mana ini kok tampangnya begini gitu ya. Berapa? Ya 9 bungkus Bu. Ya udah dibungkusin. Ini Bu uangnya dikasih 200.000. Ya kalau sebungkusnya 20.000 kan. Kalau 9 bungkus kan 180. Ya kan kalau kita ke warung Padang kan begitu ya. Berarti masih ada lebihnya. Bu ini cukup enggak? Kalau kurang kamu jangan main-main. Kata ini si ibu tukang warung. Kenapa Bu? Aku ini orang tua, jangan ngeledek. Jangan dipermainkan orang tua, dosa kamu. Maaf Bu, emang kenapa ya Bu? Nih lihat, ini duit apaan? Begitu kan dia. Kayak kita mah duit ya, kalau sekarang zaman normal ini ya. Ini duit apaan ini? Lah, Bu ini uang saya, asli ini. Lihat tahun berapa? Ini foto siapa? Sekarang Jokowi. Gitu kata dia begitu ya. Sekarang ini Jokowi. Wah, memang sekarang siapa Bu? Sekarang mah ini.
Khaeruman gitu kan. Ya, calon presiden ya. Kan banyak presiden apa aja gitu ya. Tapi kalau saya baca syair tuh calon presiden tuh, nah ini cocok juga nih syair ya. Paling enak sih makan duren. Duren dioblang semakin manis. Memang banyak calon presiden, yang paling cocok hanya Bang Anies. Ya gitu. Gitu katanya. Ya, rupanya dia akhlaknya bagus sekali, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Kali gitu ya. Ya, orang yang suka, yang nggak suka mah ya terserah juga gitu ya. Ya, hak sebagai warga negara, mau nyalonin siapa aja boleh. Ya. Subhanallah. Bu, berarti presiden ini udah nggak berlaku. Nggak berlaku, kamu gimana ini? Jadi ketahuannya dia tidur di gua itu 309 tahun itu, bahwa uang itu tahun sekian. Kalau kayak kita mah zaman Bung Karno dulu Ibu ya. Atau zaman Pak Harto aja udah kelamaan kita, ya Allah. Itulah pemuda yang Allah tidurkan bisa tidur karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu syair Betawi bener tuh. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana asalnya cinta tuh, salah lagi aja. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana asalnya takwa, dari iman di dalam hati. Ya dana, ya dana, dana. Kalau dulu bener Bu emang tuh, dari mana datangnya cinta ya. Ya tapi wajar, manusia ini kan memang ada saling mencinta, ya kan ya. Inna ja'alnakum azwaja, aku jadikan kamu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Coba kalau di pintu air ini laki semua, enggak ada perempuan. Yang masak lelaki, yang beli sayuran lelaki, yang ngepel lelaki, semua lelaki, ribet. Atau sebaliknya, yang ngojek perempuan, yang nyuci motor perempuan, yang naik poninjo perempuan. Waduh. Alhamdulillah Allah jadikan ada laki-laki ada perempuan. Coba kalau baca di dalam surah An-Nisa itu, Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Allah anugerahkan laki-laki cintanya kepada perempuan. Makanya Abah girang banget ini. Ustaz Dairul suruh kasih ceramah banyak perempuan. Cuman kalau tiap malam Abah nyerah dah. Enggak, mata gue ini rasanya subhanallah. Perempuan juga cintanya sama laki-laki. Pasti tuh, ya Allah. Makanya ada syair begini nih. Ya. Banyak orang berternak bandeng. Bandeng dijual di pasar Kecapi. Banyak lelaki yang ganteng-ganteng tapi tak sama Pak Kiai. Ya Allah, ya. Gak sama, lain dong ya. Nah, jadi itu anugerah Allah, kita ada rasa cinta. Maka lahirlah tahun 60-an sebuah irama lagu yang dibuat oleh Mas Habib. Mas Habib itu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, sejak dulu sampai kini tetap suci nan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama. Oh, jadi lah, ntar domelin Bang Ilok ya jual. Ini yang dikaji kalau ayat tadi itu ya tentang itu. Nah, tak akan hilang selamanya. Kenapa cinta itu tak akan hilang selamanya? Karena sudah tertanam di dalam jiwanya ada iman dan takwa. Itu sebenarnya makanya pentingnya ngaji.
Kalau iman takwanya frekuensinya lemah, dulu ketika pacaran menyinta saling, wah jam berapa aja dia datang, minta beliin apa aja dibeliin. Ada seorang suami, istrinya sudah sangat berjasa melahirkan 5 anak, dibunuh. Pernah dengar gak tuh? Ada itu. Ya Allah, kenapa? Ini masalah imannya. Atau sebaliknya, ada suaminya disiram pakai air panas. Waduh, gua potong burung lu bang. La ilaha illallah. Nah inilah masalah iman dan takwa tadi. Ya Allah. Ya Allah, ini bersyukur ya. Ini kadar-kadar ini. Nah, jadi pada semua, alhamdulillah ya, kita bersyukur. Makanya ngaji. Ngaji itu bukan bahasa Islam sebenarnya, bahasa Sanskerta. Ya, kalau bahasa Islam kan taklim, tapi udah dari dulu. Orang tua kita, ngaji. Nah, seperti dari wayang itu kan, dari agama Hindu, ya, direka oleh para wali menjadi pendawa 5 supaya identik dengan Islam. Rukunnya ada 5. Sami aji. Sami kan artinya dengerin kalau ngaji. Arjuna dari roja'a yarji'u sayarji'u ilaina. Semua kita akan pulang ke hadirat Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya wayang yang ganteng namanya Arjuna mati juga. Mati juga. Nah, Bima tuh. Ya. Baru yang keempat kelima, nakula sadewa sanakulu adauna. Siapa musuh kita? Inna syaitona lakum adawum mubin. Setan musuh kita paling nyata. Itu yang selalu menggoda. Hati-hati ya tergoda ya. Jadi alhamdulillah tiap malam begini ada taklim. Kalau abah diminta ya sebulan sekali siap. Atau 3 bulan sekali siap. Kalau tiap minggu nyerah. Iya. Siap. Nah, jadi alhamdulillah. Inilah bekal. Ya masalah umur kan kita nggak tahu semua rahasia. Ada yang muda meninggal. Ada yang sekian lama sakit, pindah rumah sakit, sehat lagi. Ada yang mau pergi ketabrak mati. Nah itu rahasia Allah ya. Tapi yang penting husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Enak husnul khotimah. Jadi pada anak-anakku nih ya ngaji. Jangan sampai ngaku pemudi Islam nggak bisa baca Al-Quran. Berarti nggak ngaji dia. Baca. Iqra. Bacalah Al-Quran. Kalau zaman abah dulu kan ngeja. Alif patah abah, patah ba abah, ba patah ba do mabu, babu, abah demen babu. Bininya lagi melahirkan di rumah sakit bersalin. Babunya di rumah, dicolek mesem. Nah, ini kembali masalah iman lagi. Ya, tapi kalau imannya subur mah enggak begitu. Yang jadi insinyur, yang jadi dokter, yang jadi profesor, lah ngitungnya dari 1 dulu, nggak langsung 8. 1, 2, 3. Makanya 1 tambah 1, 2. Cari mantu yang bisa baca doa. Makanya ngaji bisa baca. 2 tambah 2, 4. Bisa baca doa dapat berkat. 4 tambah 4, 8. Dapat berkat kita makan dulu. 8 tambah 8, 16. Kalau udah makan gak kudu beli beras. 16 tambah 16, 32. Kalau nggak beli beras, duitnya kasihin mertua. Ngitung aja deh artinya, itu maksudnya apalagi Al-Quran. Subhanallah. Ini kita kan kemarin
puasa, menanamkan kejujuran, menanamkan kedisiplinan dari pagi makan, maghrib, disiplin kita sholat taraweh, disiplin kita bangun sahur. Oh subhanallah, luar biasa itu ya Allah. Jangan cuma mau tadarus di bulan Ramadan aja. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada ya Bu ya. Begitu selesai, udah nggak pernah baca Al-Quran lagi. Makanya ada kisah nyata ini. Ada seorang ustadz, dia suka dipanggil sama keluarga itu. Suruh ngajar ngaji keluarga itu. Sekali-sekali panggil ceramah. Ustadznya baik orangnya. Kira-kira kalau kayak di sini kayak Ustadz Hadi Khairul lah gitu ya. Baik Ustadznya. Atau yang dari Muslimun ya gitu ya. Subhanallah. Nah, suatu ketika Ustadznya diundang. Nah ini yang punya rumah ini baru ambil duit dari bank. Nah, dia nggak langsung simpan, lupa emang udah waktu itu udah di meja makan. Jadi ada duit segepok bahasa kitanya di meja makan. Selesai makan semua, pada duduk di sana di sini. Ini ustadz ini begitu memperhatikan kok ada apa ini? Begitu pegang duit nih, dilihat sama ustadz itu. Karena di meja makan itu ada ya berserakan, ada sambal yang tercecer, ada ya air. Khawatir ini dipindahin sama ustadz itu, diambil. Subhanallah. Begitu Ustaz sudah pulang, si ibu baru ingat, wah lah tadi duit saya di mana ya? Dilihat di meja makan nggak ada. Dah, kemana duit? Si ibu ini berprasangka yang tidak baik. Wah, berarti Ustaz itu yang ambil. Ya udah. Jadi Ustaz itu akhirnya nggak pernah diundang. Gak pernah ditelepon, gak pernah dihubungi. Sudah berapa bulan kemudian si ustadz itu ketemu sama ibu tuan rumah itu di satu tempat. Ustadz, iya Bu. Ustadznya sopan sekali itu, bagus. Ustadz ingat kan waktu itu yang kami keluarga undang makan? Oh iya Bu, terima kasih, nikmat sekali Bu makan. Ustadz, waktu itu saya nyimpan duit di meja makan, belum saya simpan ke tempat lain. Begitu saya makan, nggak ada. Ustadz yang ambil kan? Begitu langsung begitu dia dulu. Ya. Lumayan waktu itu 5 juta, tahun berapa? 5 juta kan, waduh. Iya. Ustadz yang ambil kan? Oh iya Bu, saya yang ambil, betul. Kenapa Ustadz begitu? Ustadz itu kan seorang pendidik. Kok diambil? Iya, karena kalau saya nggak ambil Bu, itu berserakan, air, ada sambal, ada ya. Akhirnya saya ambil, saya pindahkan ke meja yang satu, saya lihat di situ ada Al-Quran. Saya angkat Al-Quran, saya letakkan di situ, simpan di bawah Al-Quran. Karena saya punya hati berprasangka baik bahwa ibu ini adalah muslimah, keluarga yang baik. Pasti setiap hari kemungkinan akan ambil Al-Quran itu dan dibaca. Atau kalau mungkin sibuk sekali, selamat datang Ustaz Hasan dan Ustaz Abdurrahman. Ya, subhanallah. Atau kalau mungkin terlalu sibuk, ya pasti ya mungkin sehari atau 2 hari kan Al-Quran itu kan perlu dibaca. Walaupun saya nggak beritahu bahwa awang itu di bawah Al-Quran. Oh, jadi Ustadz simpan di bawah Al-Quran. Ya iya, karena saya berprasangka bahwa ibu pasti mungkin nanti maghrib, ibu ambil Al-Quran, ibu baca dan tahu bahwa situ ada uang. Ya Ustadz, ya udah kalau begitu saya minta maaf. Tapi nanti saya lihat dulu apa enggak, ada apa enggak di sana.
Itulah ya. Jadi kisah ini menjadi contoh, jadilah ustadz yang baik dan jujur. Jujur. Asidqu munajjin. Jujur itu menyelamatkan. Yang kedua, bagi keluarga itu tidak boleh sebagai keluarga yang beriman bertakwa semudah itu berprasangka buruk kepada orang lain. Dan berarti kita selain kita menjadi muslim dan jangan lupa adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bacaan yang paling indah ya Bu ya. Enggak pakai musik, enak. Coba kalau nyanyi melulu enggak pakai musik, gila kali ya. Gila. Al-Quran enggak perlu pakai musik. Jam berapa aja baca Al-Quran, oh pantas. Tengah malam, ini ada kisah Bu. Bu, ada kisah. Ada satu keluarga, dia bangun rumah di satu komplek, 2 kapling, tanahnya luas. Dia buat satu rumah 2 lantai, megah sekali. Nah, yang bangun kontraktor. Begitu udah selesai, ternyata udah diisi barang-barangnya, mobil mewahnya aja ada 3. Itu mobil yang mewah, yang mahal itu. Yang di atas scan. Waduh, ini orang kaya banget. Apa orang Islam, apa siapa ya ini ya. Nah, rupanya dia belum sempat kenalan itu. Cuma suatu ketika mau berangkat kerja, berdasi, keren, dia berangkat. Jangan-jangan itu yang punya rumahnya ya. Cuman begitu malam, yang ronda itu kaget. Jam 3 dari lantai 2 ada yang lagi ngaji. Jam 3 malam. Yang khas bukannya yang kayak kori di panggung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau yang begitu kan ya, begitu ada pacarnya, asik, ada pacar buat. Ini yang khas tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau yang begitu nggak ada ingin pujian, ikhlas dari lubuk hati. Nah ini yang ronda dengar ada yang ngaji tengah malam. Subhanallah. Saya pikir ini bukan orang muslim. Ternyata dia rupanya habis tahajud. Dia tadarus. Ya Allah. Orang kaya, soleh, dia ibadah. Coba kalau misalnya jam 3 ada dangdutan, kira-kira gimana gitu ya. Ini orang gila kali ya. Gitu. Di ruang tamu orang ngaji, pantas. Misalnya kita atau siapa aja ibu bertamu ke rumah Haji Oma, Raja Dangdut. Ya. Begitu baru assalamualaikum, Haji Roma di ruang tamu lagi begini, goyang-goyang. Begadang jangan begadang. Roma gila kali ya. Tapi ketika kita assalamualaikum, ternyata dia lagi tadarus di ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Subhanallah. Haji Roma benar-benar orang soleh ya. Dia Raja Dangdut, tapi dia lagi tadarus. Pantes di ruang tamu kaji. Kalau nyanyi, waduh ya Allah. Makanya baca Al-Quran. Ada satu keluarga. Dia berkunjung di bulan Ramadan ke keluarganya, pulang udah lewat jam 12. Tahu tadi kolong jembatan mobilnya mogok. Kotak-katik, kok nggak hidup? Nggak lama ada suara yang ngaji di kolong jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lah, ada yang ngaji. Lah itu main HP tong. Enggak apa-apa itu mah dia mah bocah dia mah. Asal jangan lu tong ini ya ini. Ya udah enggak apa-apa ya. Di kolong jembatan ngaji ya Allah. Dicariin sama itu yang lagi betulin mobil. Begitu dia lihat ada sosok tubuh. Rambutnya agak sedikit gondrong, badannya agak kurus. Pakaiannya sederhana sekali. Sebelahnya ada keranjang. Berarti seorang pemulung.
Apa kata ini yang lagi betul mobil? Subhanallah. Ternyata dia seorang pemulung. Hanya masalah ekonomi, dia terdampar di kolong jembatan. Dia orang beriman, dia tetap baca Al-Quran tengah malam. Karena jangan sering berprasangka buruk. Kadang-kadang kalau ngelihat pemulung identik sama kejahatan. Ada sepatu masuk keranjang ya, ada jemuran digayet ya. Ternyata enggak semua. Jadi betapa pentingnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah malam ini Sifaul Qulub melaksanakan halal bihalal. Artinya berjumpa dengan cara khusus sambil kita berzikir seperti tadi, sambil kita mengaji. Tapi kalau ketemu kan kemarin udah ketemu kita ya, udah. Tapi inilah namanya halal bihalal. Subhanallah ya. Jadi kepada semua Anda, anak-anakku semua ini punya masa depan ya. Punya masa depan. Disiplinlah yang baik. Dan moga-moga yakin masa depan kita akan menjadi manusia yang berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi nggak boleh panjang-panjang, udah segini aja ya. Insya Allah lain kesempatan ada waktu diundang siap. Ya kata Ustaz Hadi, Abah bisa nggak datang? Siap. Asal yang baju hitam hadir lagi. Oh, baju hitam mana itu? Tuh baju hitam tuh. Barangkali itu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, mari ya, kita setiap malam minggu ini ya mungkin ya hanya sekedar ya taruh udah malaman selesaikan tadi ya. Ya kita bermajlis taklim dan semoga juga yang masih sekolah jangan diabaikan. Pendidikan itu begitu penting. Seperti tadi yang Abah sampaikan sebagai terakhir ini, Nabi Sulaiman yang kaya raya ketika diminta oleh Allah memilih, wahtaro li Sulaiman al-ilma wal mulka wal ma. Hai Sulaiman, pilih satu dari tiga. Mau harta yang banyak, mau kerajaan atau mau ilmu. Ternyata kecerdasan itu memang penting. Kalau Nabi Sulaiman memilih harta atau kerajaan, belum tentu sukses. Berapa banyak orang ditinggalin warisan sampai di atas 1 hektar, ilmunya nggak ada, habis. Ujung-ujungnya dia ngontrak. Kerajaan atau memimpin masyarakat, memimpin bangsa, kalau ilmunya nggak ada, bahaya. Ternyata Nabi Sulaiman wahtarahul ilma, yang dipilih ada ilmu, fa'atahul mulka wal mal. Akhirnya Allah berikan kerajaan juga, berikan harta juga karena memilih ilmu. Jadi inilah saran Abah ya, belajar. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagai ngukir di atas air. Jadi kalau udah tua susah, lupa lagi. Nah ini belajar ya. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada yang bertanya silakan nanti. Kalau ada forum tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.